Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah percikan iman, baik yang berkenan hadir di sini ataupun yang ada lewat online, kita sedang membahas gimana langkah supaya kita selalu bersegera dalam kebaikan. Akselerasi dalam kebaikan, berlomba dalam kebaikan. Pertama, kudu sadar bahwa kita ini terikat waktu. Waktu yang kita punya itu tidak banyak. Sebentar, ya. Sebentar. Coba Bapak Ibu yang punya anak, rasanya baru kemarin SD, udah SMP, udah SMA, kuliah ya. Minta dinikahkan gitu. Jadi nggak kerasa gitu kan. Kemudian yang kedua, fahami bahwa orientasi hidup itu sebenarnya hidup itu hakikatnya ujian. Makanya di kehidupan dunia ini nyaris kadang-kadang kita tidak menemukan keadilan. Ya. Karena memang ujian gitu. Ujian ya. Nah, yang ketiga, berhias diri dengan munajat. Sisihkan waktu untuk munajat. Sholat malam, bangunlah, latihan saja bagi yang belum biasa. Kalau subuh itu sekarang 4:30, jam 4 aja dulu. Latihan jam 4. Nanti kalau sudah jam 4 stabil, mundurlah jam 4 kurang 1/4 terus. Jadi jangan langsung di jam 1. Nanti kapok dan gelisah. Nah, mulai saja yang pelan-pelan, sedikit-sedikit ya, gitu. Nah, kemudian sekarang yang kelima, Ibu Bab. Yang keempat ya. Ya. Sebelum 5 berapa? 4 ya. Kalau kita ingin selalu semangat, akselerasi dalam kebaikan itu berhias dengan muhasabah. Berhias diri dengan muhasabah. Ya. Begini Bu. Muhasabah itu artinya bercermin. Berhias dengan muhasabah. Ibu bercermin itu bisa membuat ibu membetulkan apa yang menurut ibu tidak rapi. Ibu bercermin, oh ternyata kerudung teh menyon, dibenerin. Ya enggak? Oh ternyata lipstik itu nyoret ke dia, dibersihin. Ya. Artinya yang namanya bercermin itu cenderung membuat orang menjadi lebih rapi dengan bercermin. Memang bercermin itu ada yang langsung. Saya di depan cermin, maka cermin ngasih tahu. Ya. Tapi ada lagi yang cermin itu, jadi gini, bercermin itu ada yang namanya kontemplasi. Jadi kontemplasi itu gini, saya diam merenung, umur saya segini, teman-teman saya udah banyak yang berpulang, ada juga yang udah sakit, anak-anak sudah mulai gede, nah itu namanya merenung, namanya kontemplasi. Anak-anak yang dulu diantarin ke sekolah, dijemput TK, sekarang mah sudah pada kuliah. Ada yang sudah kerja. Kebayangku ibu teteh, anak-anak ketika kecil-kecil. Nah itu namanya kontemplasi, merenung. Ya, nah. Tapi ada juga yang disebut dengan muhasabah, kadang kita kudu nanya ke orang itu. Contoh, ibu pernah gini enggak, ayah? Selama kita berumah tangga 20 tahun, apa yang menurut ayah harus mamah perbaiki? Pernah gitu ente? Ibu kudu ari ibu, atau emang ibu makhluk sempurna juga malaikat. Itu teh namanya muhasabah. Jadi misalnya gini, mah apa sih yang ayah harus perbaiki dalam rumah tangga? Apa cek istri teh? Bingung ayah, banyak banget ya Allah. Ya pokoknya sebanyak-banyaknya
sebut we tilu. Tilu yang paling parah. Ayah parah semua. Jadi gini Pak, kan kalau kita merenung sendiri mah kadang-kadang kita tidak menemukan itu. Ya, kadang kalau merenung sendiri mah. Tapi kalau nanya, kayak gini misalnya. Kalau merenung mah, saya teh asa merasa sudah jadi suami yang dermawan. Asa. Pikir-pikirnya, aku mah ka istri teh dermawan. Cek saya, pas ditanya ke istri mah, hari ayah dermawan. Dermawan ti mana? Dermawan ti mana? Segitu peditna. Nah, jadi artinya sangat mungkin yang menurut saya mah sudah dermawan, kata istri mah masih pelit, masih kurang. Jadi maksud saya begini, Ibu, kalau kita ingin berlomba dalam kebaikan, namanya kita judulnya rada keren, akselerasi kebaikan. Artinya gini, biar kita temukan apa sih kekurangan diri kita supaya kita perbaiki, supaya kita lebih cepat lagi melakukan perbaikan. Nah yang paling efisien itu ya nanya. Ya, misalnya Ustadz Aan, kalau saya lagi ngejelasin bisa dimengerti enggak? Naon cik, ari aku mah ngajar teh asa udah jelas. Naon cik Ustadz Aan teh? Lieur Pak. Oh lieur. Nah, cik bayang teh, akhirnya saya memperbaiki diri kan. Oh ternyata mun saya ngajar teh jamaah begini teh bingung. Aku pikir jamaah gini teh terpukau. Ya, jadi kalau saya lagi ngejelasin ibu kan kieu anu calangap, aku pikir terpesona, terpukau dengan penjelasan. Aku pikir pas nanya ke Ustadz Aan, Ustadz gimana? Saya mah suka liur Pak. Bapak teh ngomong apa teh jelas. Ya, nah berarti akselerasi kebaikan. Saya kudu memperbaiki cara saya mengajar. Makanya Bu, kalau kita jadi guru, ada saat ya kita bilang, anak-anak ya kalian mengerti nggak yang ibu sampaikan? Ya enggak. Oh ya, kenapa nggak ngerti? Ibu ngomongnya terlalu cepet. Oh, akselerasi kebaikan berarti nanti mah ngomong teh jangan terlalu cepet. Nah kalau ibu ngajar menyenangkan, tidak. Kenapa sayang? Banyak PR. Nah eta mah tong nurut ke barudak, anger we kasih PR yang banyak. Maksudnya tidak semua yang diomongkan itu harus kita. Nah terutama Bu, nu ibu sok masak, ibu teh kudu, nak hari masakan mama enak enggak? Ibu makan ngan marah we. Kenapa kalian teh enggak makan padahal mama udah masak? Hah? Kenapa? Semua terdiam. Padahal ya karena makanan ibu sok cobian. Ternyata ucing we utah. Sodorkan ke ucing. Gitu utah. Apalagi barudak anak-anak. Jadi jangan dulu marah-marah ke anak-anak. Ternyata masakan kita ku ucing we teu kaanggo. Nah, intinya adalah betapa pentingnya muhasabah. Penting banget loh Bu, penting banget ya. Ini mah cuma ngobrol aja ya. Kadang 3 hari sekali ya gitu. Saya suka nimbang. Itu muhasabah. Untuk saya. Naik berat badan 1 kilo. Nah gitu. Turun 2 kilo. Muhasabah. Sebab muntara ditimbang. Asa anger badan teh. Gitu. Ya itu namanya muhasabah. Paham Bu maksud saya? Atau misalnya di umur saya segini, di rumah saya punya tensimeter. Bangun tidur saya tensi. Ya gitu. Jadi sehari 3 kali bangun tidur, siang mau tidur. Kadang dicatat. Mun aya masalah enak ke dokter teh, dok udah 4 hari tensi saya segini. Oh iya mah Pak masih normal. Iya we pola makan. Nah kan langsung. Dok kayaknya saya ada tensi naik berapa? Wallahu a'lam dok.
kayaknya mahal. Paham ya? Jadi kayak itu sederhana loh Bu, ini mah contoh. Nah makanya di sini suka ada usadaan pemeriksaan kesehatan. Sok pariksa. Kolesterol wungkul kamu mah. Mun jelas kolesterol luhur, insap ari cece. Waktu dibilang periksa kolesterol tinggi, teteh eta kolesterol, eta mah di lab. Di warung mah eueuh. Nah. Jadi maksud saya ternyata manusia itu untuk melakukan akselerasi perbaikan tuh kadang butuh muhasabah, introspeksi. Nah ini silakan lihat surat Al-Hasyr ayat 18-19. Ya baik, kita baca ta'awuz kemudian kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Ayat ini begitu tegas mengatakan, hei orang beriman takwa pada Allah, lihatlah, hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, bertakwalah kepada Allah. Jadi disuruh takwanya 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya orang yang beriman takwa kamu kepada Allah. Hendaklah setiap orang melihat apa yang dilakukannya agar hari esok lebih baik. Takwalah kepada Allah. Allah Maha tahu apa yang kamu perbuat. Nah, jadi ujung dari ayat ini ada kata-kata Allah Maha tahu apa yang kamu perbuat. Jadi dengan muhasabah, introspeksi, kita diharapkan menjadi orang yang banyak memperbaiki diri. Nah, ayat berikutnya, ayat 19, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kamu seperti orang yang lupa kepada Allah sehingga menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang yang fasik. Jadi gini, kalau kita melupakan aturan-aturan Allah, sebenarnya kita sedang melupakan diri kita sendiri. Contoh, judi itu haram. Kalau kita melakukannya, kita melupakan aturan Allah. Maka yang akan celaka diri kita. Gini, saya ulangi ya. Ini contoh. Jangan kamu menjadi orang yang melupakan Allah. Nanti kamu melupakan dirimu sendiri. Saya melupakan ajaran Allah bahwa judi itu haram. Maka saya sedang melupakan diri saya. Saya biarkan diri saya larut dalam judi. Kira-kira hancur enggak? Hancur. Saya zolim. Allah tuh marah kepada orang yang zolim. Saya lupa kalau zolim itu haram. Kalau saya zolim sama orang, tahu enggak? Sesungguhnya di bawah hati kecil, di dalam hati kecil orang-orang yang saya zolim itu ada doa-doa yang buruk pada saya. Makanya orang zolim itu kan salah satunya kalau tidak ditampakkan di dunia azabnya, ditampakkan saat syakaratul mautnya. Susah syakarat mautnya. Ya. Nah, ada hadis yang diriwayatkan, ada nas yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nabi mengatakan al-kayyisu manda nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah yang rajin menghisab dirinya. Jadi orang cerdas mah orang yang dana nafsahu, dia mengintrospeksi diri. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia mempersiapkan diri amalan apa yang dia bawa saat dia mati. Wal ajiz, dan orang yang lemah, manittaba'a nafsahu hawahu,
orang yang selalu ngikutin hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah. Ari hirup ngikutin hawa nafsu tapi berharap rahmat Allah. Nah, itu orang yang lemah. Sementara orang yang cerdas yang banyak introspeksi. Jadi biasakan kita ini tanya pasangan hidup kita, tanya anak-anak kita. Nah, apa yang harus mama perbaiki dalam mendidik kamu? Hiji memang jangan gampang marah. Lin keto. Tuh kan benar. Nah, kebayang. Jadi kata ibu tanya ke anak, "Nah, apa yang harus mama perbaiki?" Satu aja mah, yang lain teh mama udah bagus. Satu, mama teh gampang marah. Sah nu gampang marah, dah mama teh moal marah hari kamu nanti mah. Tuh kan emosian kan. Mama teh sopan dah ka inung teh ngomong gitu tuh. Ongkos cenah. Minta koreksi kan gitu. Ya. Nah, terus yang keenam, yang kelima berhias dengan amal soleh. Berhias dengan amal soleh. Nah, ibu, ternyata amal soleh teh aya dua. Ada amal soleh vertikal. Seperti sholat, saum, haji, itu amal soleh vertikal. Ada lagi amal soleh yang horizontal. Amal soleh kepada Ternyata Bu, kalau bicara pahala, amal soleh kepada sesama, itu pahalanya lebih besar daripada amal soleh yang sifatnya vertikal. Gitu ya. Jadi amal soleh yang sifatnya vertikal, dengan amal soleh yang sifatnya horizontal kepada sesama, itu pahalanya lebih besar amal soleh kepada sesama. Kalau yang wajib menjelas harus kita lakukan. Contoh, ibu mau duha, ternyata ada tetangga yang sakit, pingsan. Akhirnya ibu dibawa ke puskesmas. Nah, pahala bawa tetangga ke puskesmas lebih besar daripada duha. Paham maksudnya gitu? Nah, lebih besar pahalanya daripada duha. Saya lagi saum Senin. Ibadah vertikal apa horizontal? Vertikal. Ustadz Aan ketemu saya. Ustadz ke rumah apa? Tasyakur bin nikmah saya. Sekalian makan di rumah saya Ustadz. Tasyakur bin nikmah, alhamdulillah saya pindah rumah. Bu, saya saum Senin. Saya datang, saya batalkan. Batal ente? Batal. Kamu tiga kan Manya tuh batal kumah. Saya kan makan di rumah Ustadz Aan. Batal. Dengar ya, pahala saum sunahnya saya tetap dapat. Karena saya membatalkan tuh bukan karena saya tidak tahan godaan kambing guling yang ada di Ustadz Aan. Tapi saya menghormati, memuliakan Ustadz Aan. Ya, kecuali kalau saya lagi saum wajib. Saya lagi bayar kodo. Pak Ustadz Aan saya ke rumah, tapi saya nggak makan, saya lagi bayar kodo. Kalau kodok mah tidak boleh dibatalkan. Kalau saum sunnah mah bahkan boleh. Karena sifatnya sesekali insidental. Tapi kalau rutin dia sakantor jeung saya sok ngajak makan. Atuh Kang Aan tong Senin saya keur puasa teu naon ari di mah. Tapi ini makan sesekali sifatnya insidental tak boleh dibatalkan. Ini merujuk ke hadis yang diriwayatkan Imam Tobroni. Ahabban nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah, yang paling banyak memberikan manfaat pada manusia. Coba lihat. Jadi amalan manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling banyak memberikan manfaat. Wa ahabbul a'mal ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan yang paling dicintai Allah, kamu menanamkan
rasa bahagia kepada saudaramu. Ibu, termasuk pahala baik. Ya, saya bilang ke teman saya, Kang, wilujeng ya. Saya dengar kemarin wisuda itu putrana, alhamdulillah. Sudah punya anak yang sarjana, gak kerasa ya Kang ya. Asa baru kemarin nganter KTK, ini ge sarjana deh, alhamdulillah. Saya menanamkan rasa bahagia. Itu teh kata Nabi, ahabbal a'mal, amal yang paling Allah cinta. Adik kita mah kadang-kadang kayak, hari Ibu Tini kemana? Wisuda anakna. Hah? Wisuda deh? Padahal budaknya teh bodoh loh. Nah itu. Eta mah julid. Julid gitu. Jadi kudu ikut senang. Autak shifu anhu kurbatan. Dan amal yang paling dicintai Allah itu adalah mengangkat kesusahannya. Jadi kata Nabi, manusia yang paling dicintai Allah itu yang paling memberikan manfaat. Wa ahabbul a'mal ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Amal yang paling dicintai Allah, kamu memasukkan rasa bahagia, rasa senang kepada orang lain. Autak shifuk anhu kurbatan, atau kamu mengangkat kesusahan. Mengangkat kesusahannya. Walaupun cuma sekedar dengan kata-kata. Insya Allah Kang, saya doakan sehat insya Allah. Itu paling tidak mengangkat kesusahan dengan omongan. Jadi ketika saya tengok insya Allah damang. Insya Allah ke MPI lagi lah. Jadi jangan gini, Kang, iya mah cantang tuh salamet ya. Nu panyakit kieu mah jarang panjang umur. Tatangga saya maut. Iya, penyakit keur usum itu. Nu maut di Bandung teges 8 kan. Walaupun benar jangan diomongin. Mentang-mentang punya data gitu teu kudu diomongin. Karena autak shifu anhu kurb, kamu mengangkat kesusahan. Mengangkat kesusahan teh bisa dengan omongan, bisa mendoakan. Atau mungkin juga kalau dia itu butuh bantuan dan kita bisa membantunya, kita bantu gitu ya. Au taqdi anhu dainan, atau membayarkan hutangnya. Bu, hutang itu beban yang berat. Kalau kita ada rezeki, teman kita punya hutang, kita dibantuan, itu teh amalan yang besar. Gitu ya. Cenang ke abis MPI mau ngomong tentang hutang ke Pak Am, teu kudu. Susah. Teu kudu. Saya takut membacakan hadis ini sebenarnya. Takut setelah MPI Pak Am ngabring linsa urang deh, saparapatna daratang Pak Am, kami punya hutang. Kan kata Pak Am amalan yang paling membayarkan hutangnya. Saya akan bilang, saya mah mau amalan terbaik lainnya. Nah, autat rudu'an hujuan, atau kamu menghilangkan rasa laparnya. Ya, rasa laparnya. Jadi arin raktir kanu beunghar mah, ieu mah anu kelihatan lapar sok. Ya, gitu, rasa laparnya. Saya tadinya mau mentraktir yang dari mana, tapi karena rata-rata udah bawa bekal ya. Jangan sampai bekal buat ramna teu ka emah mubazir. Kan ada ayat, Allah tidak suka orang yang membazirkan harta. Nah, jadi karena yang dari Bekasi, yang dari Majalaya, yang dari mana tadi? Cipatik, rata-rata bawa botram, bawa bekal. Jadi saya tidak perlu menghilangkan rasa laparnya karena beliau-beliau itu bawa botram, bawa bekal, kan gitu. Ya. Nah, ini ada yang lagi. Wali an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinah Syahron. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku untuk sebuah keperluan
lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Gini Bu, kata Nabi. Sungguh aku menemani orang yang kesusahan. Aku akan lebih utamakan itu daripada aku iktikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi. Contoh itu maksudnya gini nih. Saya mau iktikaf di Masjid Nabawi, nggak tanggung-tanggung. Masjid Nabawi. Jadi Nabi mengatakan, membersamai orang yang susah, misalnya nganter ke puskesmas, nganter ke dokter, sampai akhirnya kita tidak datang ke MPI, sampai Nabi mengutamakan, aku lebih senang menemani temanku yang kesusahan daripada aku iktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Bisa dipahami Bu maksud saya? Nah jadi tadi contohnya, ibu mau ke MPI, ternyata ada tetangga yang sakit. Ibu gak jadi ke sini, tapi ibu membersamai tetangga yang sakit itu ke dokter atau ke puskesmas. Nah itu teh pahalanya lebih gede dari duha, dari tahajud, dari baca Quran. Tetangga aya nu pingsan, ya. Cek anak teh mama, itu Ibu Sinta pingsan. Ibu teh, mama lagi baca Quran atuh. Nah ibu sayang, lebih bagus ibu hentikan baca Quran, nulungan Ibu Sinta yang sakit itu. Nah itu artinya bahwa amalan yang bagus itu justru amalan yang beraspek sosial. Tapi bukan berarti melupakan yang rukun Islam. Rukun Islam tetap kudu dilakukan. Ya. Bahkan sholat wajib bisa dijama untuk suatu keadaan yang membuat atau berkaitan dengan masalah keselamatan orang lain. Ada dokter yang nanya ke saya, Pak Am, saat saya mau sholat itu saya kudu membantu pasien yang kecelakaan. Sampai akhirnya waktu sholat saya habis. Kan maghrib singkat. Pas mau sholat dia di IGD. Aya nu kecelakaan. Dia kudu ditangani kan gitu. Nah itu gak sebentar ternyata. Nepi ka waktu Isya. Saya bilang dok gak apa-apa. Nanti dijama saja. Nah yang tidak boleh tuh Pak Aam. Ieu drakor rame pisan Pak Aam. Apakah boleh dijama dengan maghrib ke Isya? Tak berarti si drakor teh jadi Tuhan kamu cek saya teh. Paham ya? Jadi kalau untuk tadi meringankan beban penderitaan gitu ya. Iya mertua nih bikin dosa we. Kenapa? Ya gara minta diantar ke dokter. Atau saya teh maghrib jeung Isya di jama. Saha nu nyebut mertua teh bawa dosa we. Jangan ngomong gitu. Bawa pahala. Anda ngantar mertua ke dokter sampai sholat Anda di jama maghrib dengan Isya. Tetap berpahala. Nggak usah khawatir. Gitu. Yang salah itu, iya si Ani ngajak ngobrol wae. Ngomongkan A, B, C, D. Jadi orang teh sholat maghrib. Kagok kayak engke subuh orang mah. Nah eta dosa gitu. Baik we ditanggung dosana ku manehna. Nah bisa ya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat, ternyata akselerasi kebaikan itu salah satunya adalah kita mempercepat satu amalan, justru amalan sosial itu pahalanya lebih besar. Di sini ada yang aktif di posyandu enggak? Sok ibu. Apa? Ibu-ibu kader. Adanya? Ibu. Dengar ya. Itu jadi ibu kader, namanya kader. Kader PKK posyandu, namanya ibu kader. Yeh cece dengerin. Anda jadi ibu kader lebih afdol daripada Anda tahajud, daripada Anda duha. Teteh, kenapa nggak pernah hadir itu di posyandu? Duha, cece, duha. Iya, kadar duha. Tahu nggak? Kalau Anda tidak duha karena kudu nimbang anak. Anak siapa? Anak orang lain. Ngasih vitamin, anak siapa?
anak orang lain. Ngukur lingkar kepala, kan sirah sok diukur, Ustaz. Nah, ya. Lingkar kepalanya diukur, dicatat, dikasih vitamin A, dikasih anak orang lain. Tapi Anda dapat pahala luar biasa. Bahkan itu mengalahkan pahala duha. Itu ngalahin ke pahala duha. Itu yang perlu diketahui. Andai aku membersamai seseorang, saudaraku kata Nabi, yang punya keperluan, ya, yang punya hajat yang tak terbantahkan kayak ke dokter, ke rumah sakit ya, zaman ayeuna nama posyandu segala macam. Lebih aku suka nemenin itu daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Ini hadis menjelaskan bahwa akselerasi kebaikan itu bukan sekedar akselerasi dalam amal soleh seperti sholat, puasa. Termasuk membantu meringankan saudara-saudara kita. Gitu ya. Nah gitu. Yang keenam. Berhias dengan kelembutan. Apa Bu? Nah ini yang harus menjadi bagian dari akselerasi kebaikan. Makin kesini teh makin lembut, makin penyayang. Bukan makin bukan makin sangar. Jadi gini, Ibu, di antara akselerasi kebaikan, Ibu makin ke sini teh makin lembut ke suami teh, jangan makin galak. Mah, naon mamah. Nah, Ibu. Ya kan? Jadi, mah, ya apa ayah gitu. Mah, naon mama. Ibu, akselerasi kebaikan itu lembut. Ya, ke anak lembut gitu. Teteh, sholat atuna, ini udah jam 2 belum sholat, sok sholat. Biar disayangi Allah, biar masuk surga. Lembut ente. Anak susah sholat. Sholat. Ya kamu teh bareng jeung Abu Lahab, Abu Jahal di neraka. Hah? Kamu teh mau bareng jeung Abu Lahab, Abu Jahal di neraka? Hah? Jeung Fir'aun di neraka? Sholat. Dengan babaturan Fir'aun maneh mah. Nah berarti kan. Kenapa harus begitu? Coba akselerasi kebaikan teh. Udah sholat belum? Belum mah sholat bager soleh. Biar kamu bareng dengan para nabi, orang-orang soleh dalam surga, sok gerak. Biar kamu dapat pertolongan, biar kamu dapat ketenangan. Sholat, sholat. Nah itu yang disebut dengan berhias diri dengan kelembutan. Gitu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya Aisyah, ini saya banyak ngambil dari hadis. Ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Wahai Aisyah, Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan dalam segala urusan. Jadi Nabi mengatakan, ya Aisyah, innallaha rafiq, Allah itu lembut. Yuhibbur rifqa, Allah mencintai kelembutan dalam segala urusan. Ya. Bu, Nabi bicara ke istrinya, Allah itu maha lembut, menyukai kelembutan dalam segala urusan. Gitu. Kita juga sama, ke suami kudu lembut, ke istri, ke teman, kan gitu. Bahkan pernah dibahas di sini, cara kita bicara juga kan nggak boleh teriak-teriak. Tidak ketika Luqman menasihati anaknya, ya, jangan kamu mengangkat berteriak karena seburuk-buruk teriakan itu adalah suala kalade. Ya, jadi Bu, lamin misalnya Ustadz Aan tah di ditu yang bagus, bagian dari kelembutan saya teh datang ke ditu. Ustadz Aan ini. Ustadz Aan. Jangan gitu. Paham? Jadi mun ibu nih, suami ibu di ditutup ya. Ibu teh jalan sayang, jalan. Ayah nyamperkeun, samperin. Ayah,
mau pulang sekarang enggak? Oke lah mah, kagok habis lohor we. Oh ya udah. Ayah, pulang sekarang enggak? Ayah. Suami nete kieu we. Ayah. Kayak di mall itu pernah Bu. Suami nete di bawah, istri nete di luhur. Ayah, ayah, semua ayah ngeliuk so. Jadi di lantai bawah teh banyak kan ayah teh. Ayah, ayah. Ngeliuk kamu. Anu dipanggil mah anteng. Ya. Ayah. Saya we ngaliuk. Jadi ya ada kelembutan itu. Suami di bawah, ibu turun ya pakai eskalator, deketin ayah gitu. Nah, gitu. Suka ada istilah stimulus respon. Stimulus respon teh gini, misalnya anak saya di lantai 2, dia lagi main game aja. Saya kalau mau nyuruh sholat teh gak usah teriak-teriak, saya naik ke atas, ini sholat saya, udah mainnya. Ya, kira-kira anak saya ngomongnya gimana? Bentar atuh Pak, keras apa pelan? Karena gini, udah kelamaan main gamenya, udah sholat dulu. Bentar atuh Pak, bentar teh berapa lama? 5 menit ya, kasih ya, ada negosiasi 5 menit ya. Jadi pasti suaranya lembut. Coba lamun teriak, sholat, bentar, bener tuh, ya kan, gitu enggak? Iya pasti, jam 1 ini sholat, bentar, gitu, bentar, ya bentar, enggak. Itu jadi stimulus respon. Makanya di antara kelembutan itu jangan meninggikan suara, kecuali sesuai keperluannya. Contoh muadzin, kudu bersuara keras. Gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena cek Pak Am, jangan bersuara keras. Kurang adab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, salah. Justru kudu gitu. Ya. Sekarang, ya kalau kita jadi guru nggak pakai mikrofon begini, mau tidak mau kudu keras. Anak-anak dengerin ya, ibu mau jelaskan ini, gitu keras. Cek paham gak? Kelembutan itu tidak. Anak-anak, hari ini ibu mau membahas tentang kenapa Aceh disebut Serambi Mekah. Itu yang ibu akan jelaskan. Bu gak kedengaran, ibu gak kedengaran. Kelembutan itu tidak keras-keras. Jadi tentu saja semua, ya kalau jadi guru mah suara kita tuh kudu lantang. Anak-anak, hari ini ibu mau menjelaskan mengapa Aceh disebut Serambi Mekah. Ada yang tahu mengapa? 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 Anda pernah dengar Aceh itu Serambi Mekah? Kenapa? Apa ya? Aku mah contoh tapi ternyata pas gitu teh. Iya apa ya? Ya saya contoh nih, saya guru kan. Saya kan kudu keras kan. Karena gak pakai mikrofon. Anak-anak denger ya. Pagi ini Bapak mau menjelaskan. Kenapa Aceh disebut dengan Serambi Mekah? Kalian pernah dengar kan Aceh? Aceh bila perlu, Aceh provinsi keberapa, siapa gubernurnya dan seterusnya. Yang akan Bapak jelaskan kenapa Aceh disebut dengan Serambi Mekah. Kenapa? Anggap ibu teh murid saya. Mengapa? Islam karena pertama kali masuk ke Aceh. Banyak yang jawabannya seperti itu. Tidak demikian. Begini ceritanya. Nah jadi karena bab Aceh. Mau denger apa? Denger banget? Atau masuk langsung ke materi? Oh gini. Tapi ini pengetahuan. Tahu nggak kenapa maka disebut Serambi Aceh? Kenapa Aceh disebut Serambi? Rata-rata jawabannya karena Islam pertama kali datang ke Aceh.
Keliru sayang, bukan gitu jawabannya. Karena begini. Kalau kita pakai kapal laut, maka kapal laut itu akan berhenti di Aceh. Persinggahan di Aceh. Paham? Itu maaf ya, termasuk ada yang meninggal, dikuburkan di Aceh. Termasuk ayah nu turun, mung naik di kana kapal nikah jeung orang Aceh. Itu percaya iya. Karena Anda bayangkan kalau haji zaman dulu sayang, perjalanan nawai 3 bulan. Jadi 4 bulan matak kultur di Indonesia kalau orang mau ke Mekah itu adat berpamitan sana sini. Karena berbulan-bulan nggak pulang, kalau nggak balik lagi ya berarti wafat. Anda tahu nggak? Ada yang benar wafat di Mekah, ada juga yang turun di Aceh, nikah jeung orang Aceh. Aya oge nu memang benar meninggal dan dikuburkan di Aceh. Matak Aceh disebut Serambi Mekah. Semua kapal laut yang lewat, yang akan berangkat ke Mekah, kudu ngaliwatan Aceh. Ya sekarang aja pesawat kita melewat Aceh, kok melewat Sumatera. Ya kalau kita pakai pesawat nih, cus kan gitu, kan lewat. Nah apalagi nih kapal laut. Nah di Aceh lah si kapal itu berhenti. Jamaah haji teh turun. Transit di situ. Ya, si kapal ngisi bahan bakar dan lain sebagainya. Ada yang memang meninggal dikuburkan di Aceh. Ada juga yang udah turun di Aceh teh. Asa hore mau naik deui. Ada yang gitu? Ada. Itu kenapa Aceh disebut Serambi? Anda baru dengar gitu? Tapi tidak ada terlambat untuk ilmu saudara-saudara ya. Nah ada. Kita lanjut ke pembahasan saya teek nyontokeun jadi guru Kan menjadi guru mah ngomong teh kudu keras ulah anak-anak. Ibu mau ngabahas kenapa Aceh disebut Serambi Mekah. Kalau guru kudu ngomong keras, jadi dosen kudu ngomong keras. Ya, tapi mun keur ngobrol usadaan hari ini teh oh ya gimana kamu teh gimana gitu kan. Kabeh teh sakafe ningali kabeh. Gitu kan. Oke ya gitu. Pokoknya nama ya Aisyah innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Aisyah, Allah itu maha lembut. Allah itu senang kelembutan ya dalam segala urusan. Maka dalam berakselerasi dalam kebaikan salah satunya adalah perbaiki jiwa kita untuk lebih lembut. Kalau ngomong tidak kasar, tidak keras, ya, tidak ngotot. Bahkan Bu katanya daripada berdebat untuk hal yang tidak berguna, lebih baik meninggalkan perdebatan itu. Gini, mun ibu jeung suami berdebat yang kira-kira gak ada guna, tong berdebat. Udah aja. Berdebat itu boleh kalau sama-sama ilmuwan. Ustadz Aan ahli kiroah, saya ahli kiroah. Kami berdebat, enak. Dia punya ilmunya, saya punya ilmunya. Tapi saya tidak akan berdebat dengan Ustadz Aan karena saya tidak punya ilmu kiroah. Beliau menguasai ilmu kiroah, ngapain juga Ustadz Aan berdebat dengan saya. Buang-buang waktu. Kecuali saya ahli, dia ahli. Baru kita mempertajam ilmu gitu ya. Jadi jangan suka berdebat untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Saya kalau berdebat lihat orang. Kalau orangnya kira-kira misalnya gini, Pak, hadis yang Bapak sebut itu do'if. Para ahli mengatakan, si Bapak tadi kalah ngomong gitu. Iya tapi kan do'if juga hadis. Saya mah tara berdebat deh, berarti dia gak ngerti ilmu hadis. Naon kudu berdebat dengan orang yang tidak paham ilmu hadis. Ya, capek-capek. Ya dia bilang, tapi Pak begini ya, Bapak bilang ini hadis do'if. Tapi kan do'if juga hadis. Sama we, Pak eta teh uang palsu. Iya, palsu-palsu juga uang. Mas. Manya nu kitu diajak debat. Pak eta teh uang palsu. Iya palsu, tapi kan palsu-palsu juga uang. Manya berdebat jeung nu kitu. Enggak usah. Pak itu teh hadis do'if. Iya, tapi kan do'if juga hadis. Udah, untuk apa berdebat sama yang begitu?
Nah gitu loh Bu. Jadi sebenarnya di antara bentuk kelembutan itu jangan berbantah-bantahan untuk sesuatu yang gak guna. Ya gitu. Nah yang keberapa sekarang? Yang ketujuh ya gitu. Yang ketujuh berhias dengan kedermawanan ya. Yang ketujuh berhias dengan kedermawanan. Ustadz Aan bisa baca surat ke-6 ayat 160. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Sadaqallahul azim. Nah, di antara akselerasi kebaikan adalah berhias dengan kedermawanan. Asah jiwa kita kedermawanan. Ibu, bapak, yang namanya dermawan itu kerelaan memberi tanpa keinginan untuk dapat balasan. Terus yang namanya dermawan itu tidak selamanya dalam bentuk uang. Apa saja yang kita punya, termasuk kedermawanan, termasuk memberikan informasi ya. Teh hari MPI teh rutin hari Ahad di Arjasari. Aku mah bukan panitia. Aku maaf ya bukan panitia. Apa susahnya Anda bilang? Sepengetahuan saya iya. Tiap hari Ahad ada MPI di sana gitu. Apakah langsung kajian? Enggak, ada kajian Al-Quran dulu dijelaskan. Yang Anda tahu jelaskan gitu. Jadi jangan sampai maaf ya aku bukan panitia. Kalau rumah sakit Al-Islam itu di mana ya? Saya bukan perawat. Rumah sakit Al-Islam di mana? Oh, ibu tinggal lurus. Nah, ini ada di sebelah kanan. Tapi ibu nanti harus muter dulu gitu. Nah, oh, gitu. Maaf ya, saya bukan karyawan di sana. Saya bukan suster di sana. Ya, terima kasih. Nah. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang berbuat kebaikan mendapatkan balasan 10 kali lipat dari amalnya. Nah ibu, kebayang kalau kita berbuat baik itu 10 kali lipat. Dari rumah saya ke sini itu 17 kilo. Anggaplah 20 jam bulak belok 20 kilo. Ibu, saya dapat pahala bukan 20 kilo. 10 kali lipat. Sabaraha. Ibu, ini saya yang rumahnya 20 kilo teh, sebenarnya pahalanya teh sama dengan saya menempuh perjalanan 200 kilo. Masa tidak tertarik? Ya, gitu. Sadaan dari rumah ke sini berapa kilo? Belum pernah ngitungnya. Belum pernah ngitung. Oke, anggap 30 kilo ya. Karena Ustadz lebih jauh dari saya. 30 kilo. Jangan dikira 30 kilo. Beliau ini dapat pahala sama perjalanan 300 kilo. Ini ayatnya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. 10 kali lipat. Ya. Kita mah kalau Allah yang promo tidak tertarik. Sok. Anda mah buy one get one ge. Tepugah puguh ujug beli payung. Nah, nari mau beli payung. Buy one get one ya. Coba bayangkan kalau buy one get 10.
Beli 1 dapat 10. Allah berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih. Kalau kamu berbuat kebaikan 10 kali lipat aku kasih. Ya. Ibu, anggap yang tadi dari Majalaya, yang dari mana? Dari Bekasi, Cikarang, dari Cikarang. Anggaplah dari Cikarang ke sini itu 3 jam. Itu sebenarnya 3 kali 30 jam. Lalu ibu duduk di sini dari jam 7 sampai dengan jam 11. Seberapa? 4 jam, 40 jam. 40 jam dengan 30 jam. 70 jam. Ya, kebayang sama Anda kebaikan yang luar biasa. Jadi kadang-kadang kita ini mundur karena kita nggak ngerti bagaimana Allah melipat gandakan sebuah kebaikan. Ini ayatnya makanya dibacakan oleh Ustadz Aan juga. Ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Dan siapa yang berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Tuh Bu, kabayang tuh. Mun saya berbuat dosa dihitung 1 dosa. Tapi kalau saya berbuat baik dihitung 10 kali lipat. Ya. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak akan pernah dirugikan. Nah, oleh karena itu maka kita harus berakselerasi itu, berlomba giat dalam kebaikan apapun, dari mulai kedermawanan, menjadi orang yang penuh kelembutan. Terus apa tadi? Dengan kedermawanan, apalagi Bu? Muhasabah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu membuat kita akan jadi lebih semangat. Karena memang segala sesuatu itu, manusia itu butuh motivasi. Kenapa ada hadis yang mengatakan siapa yang keluar rumah menempuh ilmu maka dia berada di jalan surga. Karena untuk datang ke sini teh nggak gampang loh. Butuh perjuangan, butuh tekad. Kenapa Nabi mengatakan setiap orang yang duduk di majlis maka akan turun malaikat dan menaungi majlis itu dengan rahmatnya. Kenapa? Nah, karena tidak gampang juga untuk datang ke sini dengan segala perjuangan, ya, gitu. Nah, jadi dengan demikian Ibu, Bapak, sahabat tercinta, inilah poin-poin yang menyebabkan kita berakselerasi. Berakselerasi itu apa? Melipat gandakan kecepatan dalam satu amal soleh. Ibu, insya Allah minggu depan tema baru. Jadi akselerasi kebaikan, akselerasi amal soleh sudah dianggap selesai. Insya Allah minggu depan ada tema yang baru lagi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.